Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Kabarnya gimana? aktivitasnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Ya, mana apa yang bisa dibantu? Hari ini kan saya sudah sesuai dengan yang saya katakan bahwa kita akan melaksanakan wawancara Pak untuk tugas saya yaitu mata kuliah metode penelitian tindakan kelas. Nah, hari ini saya akan mewawancarai Bapak. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Kalsa Irawan dengan MPM akhir 04 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung. Sebelumnya, boleh Bapak perkenalkan diri dulu, Bapak? Baik, saya Fatih Muhammad Hasan, SPD, FED, bertugas di SMA Negeri 16 Sebat Lampung, bidang tadi bahasa Indonesia. Baik, Itu Bapak. kira-kira. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Salam kenal, Pak Fatih. Mungkin kita langsung saja ya, Bapak, ke topik yang akan kita bicarakan, yaitu bagaimana Bapak selama ini mengajar di kelas, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa tahun nih, Pak, menjadi guru? Kurang lebih 20 tahun, Pak. 20 tahun bertugas di SMA 16. Oke, sudah 20 tahun berarti sudah banyak sekali pengalaman ya Pak. Boleh nggak sih Pak ceritain satu saja pengalaman mengajar apa yang mungkin eh, berkesan di Bapak saat mengajar di kelas Pak? Baik, kita sehingga setiap program itu adalah sebuah peristiwa yang unik ya, dan tentunya merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa bagi seorang guru gitu. Iya Pak. Kalau di situ ada selalu ada transfer apa pengetahuan, Iya Pak. transfer nilai, juga transfer pendampingan ya, eh, bimbingan interaksi komunikasi dan baik. Kalau biasanya saya mengajar itu, pelajaran yang ada itu, saat kita masuk ya, Mm-mm. ke kelas, kemudian kita sebelum memulai, kita interaksi sejenak, Mm-mm. barangkali untuk dapat membangun suasana kedekatan dengan siswa-siswa, juga untuk bisa memberikan sebuah suasana baru pada peserta didik sebelumnya. Sehingga kita mulai dari sesuatu yang tenang, santai, tapi kita akan untuk sesuatu yang serius, sesuatu kegiatan yang ini. Nah, baru biasanya kita arahkan anak-anak untuk berdoa dulu ya. Iya. Mulai setelah kegiatan dimulai dengan doa sesuai dengan agama masing-masing. Karena kita kan sekolah negeri ya, Iya Pak. di situ ada semua agama ada yang ada di Indonesia. Kita harapkan dan mereka semua bisa menjadi agama yang baik pun agamanya. Kemudian setelah itu nah, berbagai cara bisa kita lakukan untuk mencegah kehadiran siswa baik manual langsung dengan urutan atau karena kita sudah kenal ya, Iya Pak. kita langsung detek sadar bahwa siswa ini kemana dan sebagainya, ada konfirmasi di sini ya. Itu dari sisi pencegahan dan Mm-mm. kemudian kita mulai dengan persepsi, yakni bagaimana memulai sebuah proses pembelajaran bahasa Indonesia Mm-mm. dengan sebuah pendahuluan gitu ya. Iya Pak. Biasanya untuk mengetahui kemampuan siswa sebelumnya gitu ya, apa yang mereka pelajari, kesiapan kira sejauh mana mereka siap untuk mengikuti pembelajarannya. Di situ juga biasanya suka kita berikan pertanyaan pemantik gitu, Iya Pak. untuk bisa mengukur kemampuan mereka, semangat mereka sudah memiliki pengetahuan sebelumnya dan sebagainya. Nah dari situ kita bisa mulai dari sebuah pembelajaran sesuai dengan yang sudah kita persiapkan, dengan tentunya berdasarkan informasi yang kita peroleh. Gitu ya. Kita sudah memutuskan pembelajaran dan di modul ajar. Nah, dengan tadi persepsi kita tahu bahwa ada bahwa kita mulai dari titik A, misalkan seperti itu. Sehingga pembelajaran bisa dimulai dengan benar.
dengan baik gitu ya, Mm-mm. sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian juga sesuai dengan perbedaan ya, Mm-mm. perbedaan kemampuan siswa juga yang berbeda-beda tadi gitu ya. Kita sampaikan mulai. Jadi seperti itu. Biasanya Pak, karena kita di SMA 16, Mm-mm. bagaimana guru itu melakukan pembelajaran yang aktif gitu kan. Mm-mm. Nah, berfokus kepada siswa gitu. Iya. Nah, kita rancang tuh berbagai kegiatan yang sifatnya memberdayakan siswa supaya aktif ketika belajar. Jadi kita hindari betul yang sifatnya apa ya, monolog gitu. Mm-mm. Menyampaikan materi guru dari awal sampai akhir, siswa hanya mendengarkan. Misalkan anak-anak misalnya diberikan sebuah lembaran sebuah informasi terkait materi, kemudian diminta untuk menganalisa, membaca, kemudian misalkan menyampaikan apa pendapat mereka gitu. Terus sampai dari awal sampai kegiatan selanjutnya sampai akhir gitu. Mm-mm. Nah, biasanya setelah akhir ada namanya diberikan tes formatif ya, Mm-mm. formatif untuk mengukur seberapa jauh pembelajaran yang sudah dijalankan itu mencapai apa yang tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu. Sehingga ketika hasil formatif tadi menunjukkan ada hasilnya gitu. Tapi ketika itu bisa kita simpulkan bahwa hal ini yang harus diperbaiki, harus diperkuat sepertinya gitu. Seperti itu. Dan pada akhirnya kalau memang diperlukan dan saat sudah diperlukan juga adakan ujian sumat gitu ya. Artinya untuk menilai berapa jauh kemampuan siswa terhadap materi yang disampaikan. Terus terakhir sebelum selesai biasanya diadakan refleksi, Mbak. Refleksi itu ya Menyampaikan kesimpulan. melihat pembelajaran gitu, apa yang mereka sudah tahu gitu ya, Iya, Pak, apa benar, yang Pak. mereka ketahui, Apa yang diajarkan selama ini. Benar. gitu Mbak, ditutup gitu. Uh-uh. Barangkali gambaran umumnya seperti itu. Berarti sudah sesuai dengan struktur pembelajaran ya Pak, gimana cara kita mengajar dari awal hingga akhir gitu. Terus juga dari SMAN 16 juga tuh sudah menerapkan student center gitu, di mana siswa ini menjadi pusat utamanya dari gurunya sendiri. Jadi guru itu menjadi fasilitator dan siswanya yang mempresentasikan hal tersebut. Berarti memang di SMAN 16 ini pembelajaran sudah banyak yang berkelompok atau masih baik individu Pak? Karena kan ini student center gitu Pak. Iya, baik. Tergantung kebutuhan Mbak. Ketika proses belajar aktif itu, student center itu bisa dilakukan dengan mandiri, ya mandiri yang bersifat kelompok. Tapi intinya bagaimana mereka bisa lebih aktif ya, karena lebih dulu gitu, selama proses pembelajaran gitu. Seperti misalkan ada juga yang sifatnya konvergen, artinya bergabung gitu, kelompok dan masing-masing. Iya, individu. Gitu ya. Misalkan seperti diskusi gitu ya, diskusi. Ada penilaian kelompok, juga ada yang sifatnya penilaian sifatnya mandiri, di mana di situ harus membuat tugas sendiri yang dibedakan sendiri hasil dari diskusi misalkan seperti itu. Jadi tergantung materi yang akan disampaikan, kemudian tujuan yang ingin dicapai ini gitu kan. Dan barangkali salah satu yang mempengaruhi adalah bagaimana kondisi di kelas. Kondisi kelas bagaimana yang mendukung gitu ya, mana begitu. Ketika dominan, ketika cukup untuk mandiri saja kita mandiri. Tapi ketika harus beri penekanan tugas mandiri untuk lebih meningkatkan keaktifan atau lebih jauh dalam materi ada atau misalkan yang untuk singkat pribadi berupa yang dibuat masing-masing. Itu Mbak Kalista. Baik. Saya berarti memang sudah mengutamakan student center dan juga ya
sudah saya juga melatih siswa-siswa ya Pak, agar mereka lebih mandiri, lebih pede, dan juga mereka bisa melatih public speakingnya juga Pak. Tapi yang ingin saya tanyakan juga Pak, setelah Bapak menjelaskan semuanya sudah sesuai dengan struktur mengajar, ada nggak sih Pak kendala di setiap pengajar, semisalnya kayak siswa yang emang tidak terlalu suka nih dengan dengan metode pembelajarannya, jadi mungkin sangat memengaruhi motivasi pembelajaran siswa, atau misalnya ada satu pembelajaran, misalnya pembelajaran dari teks eksposisi atau apa yang memang malah mereka menganggapnya itu pembelajaran jenuh, akhirnya bosan. Ada nggak sih Pak kendala yang memang Bapak itu belum menemukan solusinya di saat Bapak mengajar Pak? Pasti Pak, pasti selalu akan ditemukan seperti itu, kondisi di mana ada sebuah hal ideal ditemui dalam proses pembelajaran, gitu kan. Yang sangat dipengaruhi oleh berbagai latar belakang gitu ya, kondisi, kemudian juga faktor emosi gitu ya dari siswa, juga barangkali faktor kelelahan juga kali Pak ya. Nah, di antaranya kemampuan mereka Mbak mencoba menganalisa gitu, menganalisa sebuah materi pelajaran, misalkan dalam menyimak ya, menyimak, memirsa gitu ya. Mungkin mereka latar belakang mereka literasinya yang sedikit gitu ya. Mungkin mereka sering baca gitu ya, tapi barangkali informasi yang tidak berkaitan dengan konten atau materi pembelajaran gitu ya, bukan hanya WA dan sebagainya. Ketika mereka membaca buku gitu, mereka mudah gitu loh, gitu. Sehingga gitu, produk atau hasil yang dibuat atau dihasilkan pada situasi ini jadi minim gitu, sesuai yang diharapkan gitu. Jadi saya sudah berupaya bagaimana itu, tapi belum ketemu juga formula bagaimana meningkatkan gitu. Berarti masalah ya, mereka meningkat gitu loh Pak ya. Gitu. Berarti masalah di sini adalah kemampuan. Kalau masalah main aplikasi game tinggi gitu ya. Tetapi ketika belajar gitu, nah bagaimana mereka mengarahkan literasi yang sifatnya materi dari belajar gitu, itu tinggi. Itu saya belum sampai saat ini belum bisa bagaimana meningkatkan, memotivasi mereka sampai pada tingkat literasi yang maksimal gitu loh Mbak. Berarti selama Bapak mengajari itu, apakah mereka hanya sebatas membaca saja tapi tidak mengertikah, atau hanya bagaimana Pak sampai mereka itu tidak memiliki kemampuan literasi yang tinggi gitu dalam menganalisa? Ya. Jadi kan kita bisa lihat literasi yang maksimal akan menghasilkan sebuah baik dari sisi struktur kalimat yang teratur gitu ya, membutuhkan keberaturan, kemudian sesuai dengan ketentuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan, menggunakan kata pilihan yang benar seperti di KBBI gitu ya. Nah, kita bisa terlihat dari situ Pak gitu kan, bahwa mereka kurangnya membaca gitu, membaca yang bersifat referensi. Nah seperti itu. Saya sudah coba bagaimana meningkatkan, mendorong mereka gitu ya, dengan memberikan tes yang dibutuhkan, tetapi seperti itu nampaknya belum efektif mendorong kemauan mereka gitu untuk bisa ini gitu. Berarti memang mungkin ini pengaruh dari gadget gitu ya, aplikasi dan sebagainya gitu. Nah saya masih kesulitan dengan berarti memang kurangnya membaca mereka ini sangat amat minim ya Pak. Jadi akhirnya mengurangi kemampuan menganalisis mereka dalam pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Apalagi mereka di saat mereka memeriksa atau menganalisa itu kurang. Dan memang mungkin masalahnya itu ada di saat malah mereka lebih seneng kayak mereka main gadget atau apa, mereka malah lebih aktif dan lebih paham dengan itu. Sedangkan di saat mereka disuruh membaca atau memahami apa isi dari paragraf tersebut, mereka tetap
kurang paham gitu, dan Bapak pun sudah mengupayakan untuk mencari sesuatu hal yang memang mungkin memotivasi mereka, tapi mereka juga belum bisa gitu Pak, belum sesuai dengan harapan Bapak, dan solusi Bapak pun belum efektif gitu Pak. Betul Pak. Memang perlu dicarikan bagaimana upaya yang efektif gitu Pak ya. Bagaimana membangun relasi apa siswa-siswa. Berdasarkan ngajar di kelas-kelas Pak ya. Ya, di kelas 11, mungkin diawali dengan kelas 10 gitu ya. Seperti itu. Baik Bapak. Baik, mungkin nanti untuk solusinya, karena kan ini kan saya penugasan itu saya mencarikan solusinya juga Pak untuk Bapak. Nanti hasil laporan itu solusinya, semisalnya memang solusinya itu di-approve oleh dosen saya di ini, mungkin nanti akan saya hubungi lagi Bapaknya, bagaimana kemungkinan solusi yang saya berikan itu akan solusinya itu efektif gitu Pak untuk cara mengajar Bapak di kemudian hari, dan kemungkinan semisalnya Semoga saja apa yang saya berikan solusinya itu dapat memotivasi siswa dari kelas 10 dan 11 ya Pak, untuk lebih lagi membaca dan juga meningkatkan literasi mereka Pak. Sangat ditunggu Pak. Iya. Usulan dan tawaran yang sangat bermanfaat buat saya sebagai pribadi guru, juga buat lembaga tentunya. Nanti mudah-mudahan siapa tahu dari alternatif usulan temuan yang diusulkan oleh Pak Kalista itu bisa meningkatkan bagaimana kemampuan literasi atau integritas kita meningkat. Siapa tahu pula juga ya nanti bisa terdapat dengan materi pelajaran yang lain Pak, gitu ya. Benar. Ditunggu Iya. masukannya dari Pak Kalista, mungkin dari lembaga, dari dosennya gitu kan. Baik, apapun bentuknya kami sangat mendukung. Baik Bapak, mungkin itu saja Pak yang saya butuhkan untuk menganalisis tugas saya nanti. Terima kasih juga untuk Bapak telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai pada siang ini. Mohon maaf ya Pak, misalnya saya mempunyai salah kata atau saya kurang dalam wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sukses terus buat Mbak Kalista. Terima kasih ya Pak. Saya izin matiin teleponnya ya Pak. Ya, silakan.